Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Marfarizi dari mata kuliah BIPA A1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP BIPA yang telah saya kembangkan. Jadi mata pelajarannya adalah BIPA, tingkat atau level yang saya pilih yang akan saya ajarkan adalah tingkat atau level 1, dan keterampilan berbahasanya adalah keterampilan menulis. Tema atau topik adalah hobi. Ini adalah pertemuan ke-7 dari 12 pertemuan. Dan alokasi waktunya adalah 1 kali 60 menit. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah pembelajar mampu menulis teks deskripsi pendek dan sederhana melalui cerita tentang hobi mereka. Dan yang kedua adalah indikator lulusan. Indikator lulusannya adalah pembelajar menggunakan kata dan frasa yang tepat untuk menulis teks deskripsi melalui cerita tentang hobi mereka, tentang hobi pembelajar. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah cerita tentang hobi dengan teks deskripsi. Dan yang keempat, metode pembelajarannya adalah saya akan menggunakan metode penjelasan, diskusi, dan praktik. Yang kelima adalah media. Media yang saya gunakan adalah PPT atau PowerPoint. Yang keenam, sumber belajar. Saya mengambil ini dari buku Sahabatku Indonesia untuk pelajar BIPA 1 tahun 2019. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya kembangkan atau rancang adalah kita bisa lihat di sini ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Jadi total alokasi waktu ini adalah 60 menit sesuai yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan kegiatan pendahuluannya ada beberapa deskripsi kegiatan. Di sini saya akan menjelaskannya masing-masing. Jadi kegiatan pendahuluan yaitu pengajar membuka kelas dengan memberikan salam atau sapaan kepada pembelajar, dan pengajar meminta pembelajar berdoa sesuai agama atau kepercayaan mereka masing-masing, dan lalu pengajar menanyakan kabar pembelajar dan saling bertanya jawab atau bercerita singkat satu sama lain. Dan yang terakhir adalah pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran dari teks deskripsi melalui menyampaikan tujuan pembelajaran dari menulis cerita tentang hobi melalui teks deskripsi ini. Dan selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi yang pertama, pengajar menampilkan contoh cerita tentang hobi. Jadi pengajar menampilkan melalui PPT contoh cerita tentang hobi yang sudah disediakan oleh pengajar. Dan selanjutnya adalah pengajar meminta kepada pembelajar untuk membaca contoh cerita tentang hobi yang telah disediakan oleh pengajar tersebut. Selanjutnya adalah pengajar menjelaskan tentang cara menulis cerita tentang hobi dengan menggunakan teks deskripsi. Selanjutnya adalah pengajar menjelaskan kosakata dan frasa yang terdapat di dalam contoh tersebut, contoh cerita tersebut tentang hobi. Terus selanjutnya pengajar meminta kepada pembelajar untuk menulis cerita pendek tentang hobi pembelajar dengan menggunakan teks deskripsi yang sudah dijelaskan oleh pengajar. Lalu selanjutnya pembelajar mulai menulis cerita tentang hobi mereka dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pengajar. Selanjutnya ada kegiatan penutup, yaitu meliputi pengajar memberikan apresiasi kepada para pembelajar yang telah aktif dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, pengajar memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dibawakan ini, lalu pengajar menyampaikan materi selanjutnya dan membaca doa penutup, dan terakhir pengajar menutup kelas dengan mengucapkan salam atau kata ucapan lainnya.
kepada pembelajar. Dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Jadi penilaian hasil pembelajaran ini berdasarkan dari penilaian atas hasil kerja pembelajar, atas hasil menulis cerita tentang hobi menggunakan teks deskripsi. Jadi ada dua aspek yang dinilai oleh pengajar, yaitu yang pertama struktur teks deskripsi, dan yang kedua adalah pemilihan kosakata dan frasa. Tingkat capaian kerjanya ada dari angka 1 sampai angka 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkat capaian kinerjanya. Untuk angka 1 itu artinya sangat kurang, angka 2 kurang, angka 3 cukup, angka 4 bagus, dan angka 5 sangat bagus. Jadi itu saja RPP yang telah saya kembangkan. Jadi terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.